Pesan terhadap para media, para jurnalis. Informasi, edukasi kepada publik kita, karena memang positioning daripada lembaga penyiaran tetap strategis dan dibutuhkan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ununiat dalam podcast Satu Kata. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dia adalah Ketua Komisi Penyiaran Independen Indonesia Kalimantan Barat atau disingkat KPID, Bung Ramdan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast kami, di rumah kami, Satu Kata. Sehat? Alhamdulillah, terima kasih sehat. atas undangannya. Bang, kita santai Bang, saya manggil Abang ya. Siap. Bang, Abang nih udah berapa lama sih terjun dipercaya dipilih sebagai menjabat sebagai Ketua KPID Kalimantan Barat. Namun sebelum itu Abang kenalkan diri dulu. Abang berangkat dari mana hingga sampai ke titik menjadi Ketua KPID Kalimantan Barat. Silakan Bang. Makasih Bang Uun. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ramdan. Sekarang dipercaya oleh kawan-kawan sebagai Ketua KPID Provinsi Kalimantan Barat. Kiprah sebelumnya, sebelum di KPID saya Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat sampai periodisasi 2023. Nah, kiprah sebelumnya lagi saya di dunia jurnalis. Ya. Nah, senior gak Abang nih? Senior saya nih. Senior saya. Iya. Jadi oke, lanjut Bang. Bergabung dulu pernah di dunia jurnalis dari 2005 akhir sampai 2007 waktu itu, kemudian mengikuti seleksi di KPU Singkawang awalnya itu, dan kemudian terpilih periodisasi 2008-2013, kemudian lanjut 2013-2018 di Kota Singkawang 2 periode, lanjut di provinsi 2018-2023. Nah, kemudian selesai di KPU, kemudian berlanjut sekarang di Komisi Penyiaran Indonesia. Baru dilantik kemarin kami per tanggal 30 Desember 2025. Jadi periodisasi kami itu 2025-2028. Disebut komisioner Bang? Ya, kami disebut komisioner juga. Ada berapa orang di KPID? 7 orang kami. 7 orang ya? 7. Kantornya di mana tuh? Di Adi Sucipto, main-main lah. Banyak yang belum tahu nih kantor KPID Kalbar nih. Iya, padahal udah lama Pak. Udah lama. Di KPID? Ya. Oke, baik Bang Ramdan. Bang, Abang kan dibilang baru agak terjun di dunia KPID nih, penyiaran nih Bang. Ya. Sekarang ini Abang melihat kondisi penyiaran, industri penyiaran di Indonesia khususnya Kalimantan Barat saat ini gimana sih? Iya. Semenjak Abang menjabat sebagai Ketua KPID. Iya, jadi memang kondisi yang memang ya kondisinya ya bisa dikatakan dalam berkaitan dengan pertumbuhan ya. Menghadapi masa paceklik juga ya. Jadi karena memang tantangan disrupsi saat ini, konvergensi media, sehingga itu menjadi sesuatu bagi lembaga penyiaran. Nah, oleh karena itu memang ini menjadi sebuah hal yang memotivasi bagi lembaga penyiaran lah saya kira, untuk kemudian adaptif, inovasi terkait dengan perkembangan situasi informasi teknologi saat ini. Jadi ya survive lah bagi kawan-kawan ya kondisinya gitu. Kalau KPID, Bang, dari kacamata KPID melihat televisi dan radio saat ini gimana nih Bang? Karena semakin menurun atau bahkan ada beberapa biro yang sudah tutup. KPID sendiri melihatnya gimana? Iya, memang itu tadi. Apakah tren televisi menurun, tren televisi radio semenjak arus teknologi semakin gencar saat ini? Ya, faktanya memang tidak bisa juga dinafikan ya. Bahkan di nasional sendiri pun juga mengalami hal yang sama ya. Tapi kita bersyukur di lokal di Kalimantan Barat khususnya, TV-TV lokal itu masih tetap eksis, dan kita mengapresiasi itu, dan kita tetap memotivasi. Nah, dengan kondisi dan segala ikhtiar upaya yang dilakukan oleh lembaga penyiaran,
dan terus melakukan inovasi dan berkembang saya kira. Nah, jadi saat ini walaupun memang tantangan disrupsi tadi itu, nah di Kalimantan Barat masih tetap eksis ya, lembaga-lembaga penyiaran televisi yang ada. Tetap berdiri tegak mereka. Tetap berdiri tegak mereka. Ya. Menghadapi arus teknologi yang sekarang ini ya. Betul. Arus media sosial yang semakin arus media sosial dan sebagainya. Ya migrasi pemilih kita ya. Pemirsa kita gitu ya. Ya. Bang, kalau abang melihat kacamata ini kan tren ini kan artinya kan sekarang ini kan generasi Z, generasi Alpha sudah kan. Nah mereka kan sudah enggak, kalau saya lihat tuh mereka sudah enggak tertarik lagi sama televisi. Nah dari KPD sendiri ini melihatnya bagaimana nih bang? Tren-tren anak muda sekarang nih bang? Karena mereka sudah beralih ke gadget dalam memperoleh informasi, tidak hanya tidak harus menonton televisi, tapi dengan genggaman tangan dengan tangan di HP mereka bisa mengetahui sebuah informasi. Iya, memang itu sebuah kemajuan yang tidak bisa dinafikan gitu kan. Jadi informasi serba singkat cepat itu bisa sangat didapatkan dalam genggaman sekarang ini. Bahkan sebenarnya lembaga penyiaran itu kan juga sudah melakukan bertransformasi atau adaptif juga sebetulnya, sehingga informasi-informasi dari lembaga penyiaran bagi masyarakat itu juga bisa mendapatkan sebetulnya. Tetapi kan itu tadi selain lembaga penyiaran sendiri, lembaga penyiaran mempunyai tantangan media platform yang lain. Nah, oleh karena itu situasinya kecenderungan memang menjadi tren yang berbeda, seperti yang saya sampaikan tadi, migrasi publik kita dalam mengonsumsi informasi media saat ini gitu. Nah, jadi mau tidak mau melihat situasi kondisi seperti itu, dan saya yakin lembaga penyiaran juga terus melakukan atau berbenah dan beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada. Nah, itulah realitanya gitu kan. Jadi generasi Z maupun generasi Alpha itu mereka udah sangat konsumtif sekali dengan yang kita kenal dengan gadget lah gitu ya, media apapun yang lain, dan itu mau tidak mau harus menjadi sebuah tantangan bagi lembaga penyiaran gitu. Nah, KPD sendiri pernah ya berdiskusi dengan lembaga penyiaran terkait apakah tontonan televisi itu masih diminati masyarakat atau radio masih didengar oleh masyarakat? Pernah nggak KPD melakukan berkonsultasi dengan lembaga penyiaran? Ya, kami intens sebenarnya. Sejak kami dilantik, kami melakukan kunjungan ke teman-teman lembaga penyiaran, kemudian pada kesempatan-kesempatan yang lain juga kita terus berdiskusi ya, melihat perkembangan situasi yang ada, dan itu menjadi sebuah tantangan, dan kemudian mencari nih formulasi-formulasi yang memang harus diselaraskan dan disesuaikan untuk sesuai dengan kebutuhan daripada publik atau masyarakat kita. Nah, jadi sebenarnya kita sangat intens juga melakukan diskusi-diskusi dengan lembaga penyiaran. Nah, lembaga penyiaran yang saat ini kemudian mereka masih eksis itu kan juga tidak bisa dinafikan, karena masyarakat kita itu baik itu TV dan radio, ada masih masyarakat kita yang masih membutuhkan lewat lembaga penyiaran, karena kan tidak semua daerah kita yang terfasilitasi internet misalnya kan gitu ya. Nah, jadi frekuensi publik itu masih sangat dimanfaatkan sebenarnya. Kemarin saya turun misalnya ke Kota Singkawang misalnya kan, kita pergi ke salah satu radio agak ke dalam, dan itu ada pendengar setianya itu masih ada gitu. Artinya masih ada trust terhadap lembaga penyiaran. Masih. Jadi kondisi di lapangan itu juga yang kemudian masih membutuhkan nih lembaga penyiaran. Misal ada kejadian-kejadian yang harus diliput secara langsung misalnya, bencana atau situasi kondisi yang sifatnya live lah gitu kan. Nah, itu kan juga masih membutuhkan lembaga penyiaran. Di samping yang saya bilang tadi tuh, tidak semua yang terakseskan internet, maka juga masih terbantu lewat frekuensi, maka di situ adalah eksistensi lembaga penyiaran dibutuhkan saya kira. Baik.
Baik. Karena saat ini masih ada juga blank spot bahasa Betul. yang tidak bisa ditangkap. Mereka harus membutuhkan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Betul. Baik. Sejauh ini hasil diskusi gimana sih Bang? Apakah banyak nggak media-media, maksud saya lembaga penyiaran tuh yang mengeluh karena bisa turun atau mengeluh ke KPID atau gimana sih diskusinya tuh? Dengan sekarang ini penonton sepi atau pendengar sepi, mereka ada keluarnya ke KPID itu. Iya, pada saat kita diskusi itu hal itu juga pastinya sih mereka sampaikan lah ke kita kan. Makanya saya bilang di situasi kondisi paceklik yang dihadapi oleh kawan-kawan lembaga penyiaran saat ini, maka mau tidak mau kawan-kawan lembaga penyiaran dan mereka menyadari mereka terus berbenah, beradaptasi dan kemudian bertransformasi juga gitu. Ya mau tidak mau kan karena situasi sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita nafikan. Sebenarnya kan semua lembaga nih dan termasuk media-media yang ada nih sebenarnya kan tujuannya baik semua ya, menginformasikan. Nah, tapi pada positioning saat ini ya maksud saya kalau kita mendasarkan regulasi berkaitan dengan lembaga penyiaran, kemudian lembaga penyiaran yang sudah diatur secara ketat untuk menginformasikan kepada publik, maka sebenarnya informasi yang berdasarkan ketentuan itu yang saya sebut tadi itu ya di Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran, maka memang kita meyakini sudah terfilter dengan baik lewat informasi lembaga penyiaran. Mungkinkah Bang lembaga penyiaran akan lambat laun akan ditinggalkan seperti media kita bahkan hingga tutup untuk 2 tahun 3 tahun ke depan? Kalau saya malah enggak. Mereka bertransformasi. Jadi lembaga penyiaran tidak akan punah sebenarnya. Hanya kemudian mereka bertransformasi. Berubah saja gitu kan. Seperti media cetak ke media online itu. Betul. Jadi tidak akan punah baik itu TV maupun radio. Hanya saja itu tadi berkaitan dengan informasi secara cepat. Itu yang kemudian menjadi sebuah tantangan dibandingkan dengan media platform yang lain kan gitu. Nah, tetapi kan kita harus menyadari dan menekankan seperti yang saya sampaikan bahwa lembaga penyiaran itu pada saat ini merujuk dan berpedoman pada P3 SPS sehingga selain cepat juga harus tepat informasi yang disampaikan. Nah, gitu. Jadi pada prinsipnya bahwa lembaga penyiaran mereka harus penuh dengan keterhatian juga kan menyampaikan informasi kepada publik. Nah, semua media saya bilang itu tadi sebenarnya juga mempunyai peran yang sama menyampaikan kepada informasi. Oleh karena itu kita mendorong semua nih sebenarnya. Kalau semua diterapkan dengan P3 SPS misalnya, maka siaran-siaran yang terinformasikan itu akan menjadi sehat semua. Nah, itu harapan kita sebenarnya seperti itu. Nah, makanya lembaga penyiaran tidak akan punah sebenarnya, hanya transformasi saja. Untuk pengawasan sendiri dari KPID sama? Iya, jadi kami tetap mengawasi sebenarnya kan yang frekuensi publik ya. Nah, cuman kan mereka beradaptasi. Nah, harapannya sebenarnya ketika itu terjadi live streaming tetapi basisnya tetap frekuensi sebenarnya kan gitu. Karena itu yang diamanahkan kepada KPID melakukan proses pengawasan isi siaran kan gitu. Nah, jadi fokus dan konsen kami tetap seperti yang diamanahkan Undang-Undang 32 2002 itu gitu. Oke. Tadi sudah bicara kita tantangan biaya produksi maupun mereka banyak. Artinya lembaga penyiaran saat ini dalam tanda kutip mengeluhkan kondisi yang paceklik tadi kan. Betul. Kita akan lanjutkan lagi Bung Ramdan setelah segmen berikut ini. Jangan kemana-mana, kita akan break sebentar. Oke, kembali lagi bersama saya Udin Junior di podcast Satu Kata di kanal Public Insight. Masih bersama saya Bang Ramdan, Ketua KPID Kalimantan Barat. Bang Ramdan, kita lanjutkan lagi obrolan santai ini. Siap. Bang Ramdan, apa sih peran KPID di tengah interupsi media ini saat ini?
Iya, jadi sesuai dengan amanah undang-undang sebenarnya kami tetap melakukan pengawasan isi konten siaran, gitu ya, terutama siaran berbasis frekuensi publik tadi. Gitu. Nah itu tugas fungsi utama kita lah gitu. Tetapi di tengah disrupsi media seperti ini, kita juga melakukan diskusi, memberikan semacam insight juga ya kepada teman-teman lembaga penyiaran, dan berpikir membuat perencanaan kegiatan yang tetap mendekatkan lembaga penyiaran dengan publik. Nah, di antaranya misalnya kami melakukan kegiatan kelas bakti penyiaran. Nah, itu kerjasama dengan kemarin dengan kampus, dan ke depan kita juga sudah membangun kerjasama dengan pemerintah Kota Singkawang misalnya, dan sudah terkomunikasi nih dengan Dinas Kominfo, tinggal menetapkan insya Allah waktu yang disepakati gitu ya. Nah kuncinya di tengah disrupsi seperti ini memang harus melakukan kolaborasi. Nah oleh karena itu dalam diskusi kami bersama lembaga penyiaran baik TV maupun radio, hal itu yang kita bangun, hal itu yang kita tumbuh kembangkan kepada mereka, sehingga dengan rencana program yang kami bikin dari KPID kita selaraskan terus, dan kita melibatkan kawan-kawan lembaga penyiaran. Kayak kemarin lah kegiatan ruang artikula di PISIP Untan misalnya kan. Nah itu kan kita melibatkan tuh lembaga-lembaga penyiaran, ada yang membuat stand, dan itu antusias yang datang itu cukup tinggi. Misalnya ada simulasi siaran kemarin kegiatannya itu kan. Nah mereka itu dan anak-anak Gen Z sangat antusias, dan mereka baru tahu selain mereka mengetahui tentang media apapun yang lain tadi itu, mereka ternyata di lembaga penyiaran bisa kayak gini ya gitu. Dan itu mereka upload di media sosial, dan saya kira terinformasikan dengan baik. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan ini yang terus kita rencanakan dan kita gulirkan bersama teman-teman lembaga penyiaran. Kami juga berencana melakukan business matching sebenarnya, mempertemukan ini adalah lembaga-lembaga potensial yang akan memberikan iklan kepada lembaga penyiaran. Nah, sehingga kita memfasilitasi untuk melakukan pertemuan bersama mereka. Nah, ini bagian dari perencanaan upaya kami di tengah situasi yang dihadapi oleh kawan-kawan lembaga penyiaran saat ini gitu. Bang, bagaimana dengan non lembaga penyiaran? Maksud kami kayak seperti inilah podcast ini. Apakah kami diawasi juga atau gimana sih bentuknya? Apakah kami dari Diskominfo atau gimana? Karena kami kan ya visual juga, betul, siaran juga. Iya. Gimana tuh? Nah, KPID melihatnya tuh. Makanya saya bilang karena memang Undang-Undang 32 2002 ini kan masih memberikan atau membatasi kewenangan KPID untuk melakukan pengawasan isi siaran terhadap lembaga penyiaran frekuensi publik. Nah, kan gitu ya. Jadi di situ adalah TV dan radio. Nah, karena apa? Undang-Undang 32 2002 waktu dibuat atau dibentuk itu live streaming pada saat itu mungkin belum ada gitu kan. Nah, oleh karenanya sebenarnya harus dilakukan revisi undang-undang yang menyesuaikan dengan perkembangan konvergensi media saat ini, ya kan, YouTube dan lain sebagainya gitu. Nah, karena memang produksi yang keluar itu juga berupa audio visual kan gitu ya. Nah, sehingga bisa jadi juga sebenarnya itu menjadi konsennya lembaga penyiaran. Tetapi sekarang ini memang masih menjadi fokus dan konsen Komdigi lah ya, saya kira gitu. Oke, baik. Untuk menjaga kualitas informasi publik yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, sejauh mana sih masyarakat terlindungi dari konten bermuatan hoax, kekerasan, pornografi maupun ujaran kebencian? Artinya ada nggak terkena kasus atau gimana sih? Kena tegur atau gimana sih lembaga penyiaran di sini? Nah, makanya saya bilang lembaga penyiaran ini kan karena sangat ketat ya diatur dengan P3SPS ya Bang Ude. Ya kan kita tahu itu menjadi rambunya kawan-kawan ketika melakukan kerja-kerja di lapangan. Pedoman penyiaran itu penting. Ya, pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran. Sehingga apa? Dari hasil produksi yang dikeluarkan oleh lembaga penyiaran itu sudah melalui quality control yang sangat ketat. Artinya siaran yang
terpublish, terinformasikan kepada publik itu adalah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku P3SPS itu, sehingga kita yakini siarannya siaran sehat gitu. Termasuk pemilihan-pemilihan terhadap lagu yang bisa didengar oleh publik itu pun juga tidak bisa sembarangan kan. Nah, makanya dia melalui quality control yang ketat tadi. Nah, lembaga penyiaran mempunyai eksistensi terkait dengan positioning itu untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya informasi atau disinformasi atau bahkan informasi yang hoax gitu. Nah, jadi lembaga penyiaran saya kira sudah sangat tahu dan paham betul berkaitan dengan P3SPS itu gitu. Artinya mereka sudah patuh ya? Sangat saya kira. Sangat patuh. Nah, tantangan kalau KPD sendiri melihat tantangan lembaga penyiaran terhadap masyarakat yang banyak mengakses media digital ini gimana sih? Nah, saya bilang itu tadi, maka mereka harus inovatif. Harus inovatif dan kemudian kolaboratif. Harus membangun kerjasama dengan semua pihak, bahwa kemudian tetap mengedepankan informasi dari lembaga penyiaran bahwa ini adalah siaran sehat. Semua informasi sebenarnya baik, makanya saya bilang kalau itu diterapkan dengan P3SPS semua, maka masyarakat akan mendapatkan informasi yang sehat. Kuncinya pentingnya adalah kita ingin menyelamatkan generasi kita juga kan. Jadi itu yang poin penting juga. Nah, dengan situasi seperti itu maka lembaga penyiaran saya kira tetap mempunyai peran yang penting gitu. Oke, baik. Nah, sekarang ini kan Bang Ramdan dominasi platform digital globalnya semakin marak. Artinya para pengiklan juga sudah banyak beralih ke media digital. Nah, KPD sendiri saat berdiskusi dengan lembaga penyiaran tuh ada jalan keluar agar industri televisi maupun radio tetap sehat sampai selamanya tidak akan punah seperti media-media cetak sebelumnya yang sudah ditinggalkan. Iya, mereka sih selalu melakukan langkah-langkah ya. Tetap ada strategi masing-masing lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio yang ada di Kalimantan Barat inilah yang kita membangun diskusi dengan mereka, dan mereka terus melakukan langkah-langkah upaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemudian memaksimalkan atau menggunakan lembaga penyiaran sebagai arus informasi yang bisa digunakan oleh mereka untuk kepentingan publik gitu. Dan itu mereka lakukan saya kira. Oke. Baik, Bung Ramdan, kita istirahat lagi sebentar. Untuk iklan lewat. Jangan kemana pemirsa, sementara kita akan break sebentar. Baik, kita kembali lagi bersama Bang Ramdan, Ketua KPD Kalimantan Barat di podcast Satu Kata dalam kanal Public Insight. Bang Ramdan, terakhir nih, gimana nih Bang Ramdan melihat masa depan televisi dan radio di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat? Iya, di tengah situasi disrupsi saat ini, kemudian orang banyak mengkhawatirkan informasi hoax, kemudian disinformasi, maka positioning lembaga penyiaran itu sangat dibutuhkan dan masih sangat strategis untuk kepentingan publik. Karena apa? Kerja-kerja lembaga penyiaran itu mereka sudah sangat ditentukan berdasarkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Artinya apa? Produksi yang dikeluarkan dari lembaga penyiaran itu sudah melalui quality control yang sangat baik. Artinya sudah melalui seleksi yang sangat ketat, sehingga informasi yang tersampaikan atau terpublish kepada publik kita itu informasi yang diyakini adalah siaran-siaran yang sehat. Nah, oleh karena itu perannya masih sangat strategis saya kira. Termasuk harapan KPD juga. Oh ya, harapan kita terhadap lembaga penyiaran tentu tetap eksis. Meskipun memang kita pahami lembaga penyiaran juga sedang menghadapi situasi tantangan global seperti ini. Maka
saya yakin lembaga penyiaran juga terus bertransformasi, Ya. beradaptasi dengan kondisi situasi yang ada gitu. Oke. Baik. Terakhir pesan terhadap para media, para jurnalis maupun untuk generasi muda yang saat ini sudah mengenal dunia digital ini, sudah meninggalkan dunia ini, gimana nih Bang Ramdan? Ya, bagi lembaga penyiaran saya kira atau rekan-rekan media gitu tetap memberikan informasi, edukasi kepada publik kita, karena memang positioning daripada lembaga penyiaran tetap strategis dan dibutuhkan kepada masyarakat. Kita tahu bahwa perkembangan atau konvergensi media saat ini masih sangat juga dibutuhkan oleh publik kita, frekuensi publik itu. Oleh karenanya lembaga penyiaran saya yakin tetap bertransformasi, tetapi lembaga publik yang menjadi juga sarana bagi lembaga penyiaran, karena ada masyarakat kita yang mungkin belum tersentuh dengan internet, maka kemudian mereka masih membutuhkan informasi menggunakan frekuensi publik itu sendiri gitu. Nah, makanya tetap memberikan edukasi dan informasi yang positif kepada masyarakat kita. Dan bagi generasi muda, saya kira juga terus mengikuti perkembangan informasi dan teknologi, karena itu bagian daripada hal yang juga positif yang kemudian tetap harus diikuti perkembangannya gitu. Baik, terima kasih Bang Ramdan atas obrolan kita, dan mungkin banyak ilmu yang kami dapat tentang dunia penyiaran, lembaga penyiaran. Siap. Baik, kita akan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bang Ramdan.